Yang bikin ceria di NPL atau New Product di bulan September ini, pertama kita ada, oh sebentar, sorry, aku lupa record teman-teman, aku record dulu ya. Recording in progress. Teman-teman bisa lihat screen aku jelas nggak? Sudah bisa kelihatan screennya? Screennya sudah jelas ya, aman ya? Oke. Nah, jadi yang pertama adalah yang muncul kembali dengan wajah barunya, dengan packaging limited editionnya ya, yaitu adalah Milk and Honey Gold. Nah, apakah berubah isinya? Tidak, teman-teman. Tetap seperti Milk Honey Gold yang kalian cintai, yang kita semua cintai, yang wanginya enak banget, yang benar-benar melembabkan tapi nggak bikin lengket, menjadi favorit produk Oriflame dari zaman dulu hingga sekarang. Masih sama, jadi semuanya sama, tapi yang kali ini itu packagingnya limited edition. Jadi kurang lebih kayak kayak gini nih teman-teman, apa packagingnya di bulan ini ya. Nah, jadi Milk and Honey Gold hadir dalam edisi terbatas dengan desain yang menarik. Jadi cocok untuk buat diri kita sendiri ataupun kalau kita mau ngasih hadiah ke orang lain. Dengan formula yang tidak berubah dengan wangi yang kita semua selalu cintai ini ya dari Milk Honey Gold. Nah, reminder lagi, jadi yang namanya juga Milk Honey Gold, pasti kandungannya memang utamanya adalah milk and honey-nya, ya kan? Nah, milk ini kan memang terkenal ya teman-teman ya, kandungan yang kaya akan nutrisi, dialah yang bikin kulit kita tuh jadi lebih lembab, lebih lembut gitu kan, berpadu sama honey alias madu. Nah, madu ini itu juga yang bikin kulit kita tuh ternutrisi dengan baik gitu. Jadi dia menambahkan apa nutrisi ke dalam kulit kita, dia bikin kulit kita jauh lebih lembab, lebih lama, dan kandungan mineral dan vitamin di dalamnya itu juga bisa bikin lama-lama tuh bikin kulit kita tuh lebih glowing gitu ya, lebih 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 bersinar gitu ya, lebih lebih bener-bener sehat gitu. Jadi Milk and Honey ini kalau misalnya teman-teman suka ya dengan packaging barunya buat koleksi sendiri ataupun buat hadiah itu wajib dikoleksi ya. Nah, apalagi yang paling excited juga di bulan ini, jujur ini justru aku yang paling excited. Oke, ini aku paling excited banget apa untuk makeup ya karena menurut aku wanginya, sorry warnanya ya, warnanya cantik-cantik banget. Oke. Jadi Giordani Gold ini ya, Giordani Gold ini kan seperti yang udah pernah sebelumnya mungkin aku share juga ya kalau misalnya dia tuh rebranding kan. Jadi era baru Giordani Gold itu sekarang bukan hanya sekedar makeup teman-teman, tapi dia mengeluarkan skincare infused makeup gitu. Jadi sekarang tuh konsepnya mereka bukan hanya makeup tapi juga diinfusi oleh kandungan skincare. Nah, jadi kalau kita pakai Giordani Gold, bukan hanya makeup kita yang kelihatan cantik, tapi kulit kita pun ikut dirawat gitu loh. Karena apa? Karena dia juga mengandung kandungan-kandungan untuk perawatan kulit atau skincare gitu. Jadi ibaratnya saat hasil makeup yang optimal ya dengan teknologi makeup yang advance banget, yang benar-benar inovatif, bertemu dengan kandungan bahan skincare. Nah, dia kawin berpadu menjadi satu ya. Itulah yang kita sebut jadi hybrid kan. Jadi formulanya tuh memang hybrid gitu dari teknologi makeup yang advance, yang trendy bersatu dengan kandungan skincare-nya gitu, bahan skincare. Nah, makanya membuat formula hybridnya itu tuh jadi oke banget gitu. Jadi, sudah siap untuk experience dengan Giordani Gold yang baru. Kita kenalan dengan lipstiknya yang baru ya. Oke. Yeay, semuanya ayo 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 kita beri tepuk tangan yang yang meriah ya buat lipstick ini karena jujur pertama kali hadir di sini pun tuh kita semua heboh banget nyobain lipstick ini di di kantor ya. Karena emang cakep banget. Ya nggak sih, setuju nggak sih? Warnanya gold, packagingnya mewah banget. Terus jujur dipakainya tuh bener-bener formulasi lipstick yang the best banget sih menurut aku. Nah, dan kayak belakangan ini juga beberapa lipstick lipstick
terbarunya Oriflame ya, apa dalam 3 bulan ini kayaknya ya kita tuh ada launching lipstick baru. Itu semuanya bener-bener gak ada yang failed, jujur gak ada yang failed. Bener-bener formulanya udah best banget. Oriflame itu menurut aku kita tuh harus lebih banyak lagi ngomongin lipstiknya karena memang formulanya the best itu sih menurut aku. Oke, belum habis sama vibe aku di Giordani Gold yang apa yang pertama yang 2 bulan lalu launching ya. Itu sekarang ada lagi yang Eternal Glow ini. Makin-makin gak tuh cinta sama lipstiknya Gigi aku. Dan sama first impression aku apa nyobain lipstick ini ya, sama kayak mirip-mirip sama yang pertama yang Iconic Matte kemarin. Bener-bener begitu dipakai itu tuh pigmentasinya. Ini first impression dulu ya aku cerita ya. Em, Pigmentasinya tuh bener-bener satu swipe tuh udah kayak ke cover banget warnanya. Dan yang paling aku amazed tuh sekali lagi, dia tuh nggak bikin nge-crack di tengah gitu loh. Pernah nggak sih teman-teman pakai lipstick yang matte ya? Atau pakai lipstick yang modelnya kayak gini? Itu tuh kalau ketika dia udah semakin hari tuh apa? Semakin hari tuh luruh gitu ya karena kita makan gitu kan udah seharian. Itu tuh tengahnya suka bolong warnanya. Ada nggak yang suka ngalamin gitu? Asli aku tuh sangat sangat sebel banget sama pakai lipstick tuh kayak gitu kan. Kalau misalnya tengahnya tuh bolong gitu warnanya. Jadi kita tuh harus kayak make terus dan akhirnya tuh jadi kayak kurang nyaman karena bibir kita kelihatan kayak tebel gitu kan. Nah, ini tuh nggak sama sekali gitu loh. Bener-bener aku pernah bahkan seharian ya, itu tuh dalam 6 jam kalau nggak salah deh, itu bener-bener warnanya nggak berubah sama sekali. Oke, jadi langsung aja ya. Aku aku ini kan ya, aku jelasin dalamnya tuh ada apa aja sih. Jadi selain memang pigmentasi warna yang intens, dia tuh juga diperkaya sama perawatan hidrasi yang intens. Oke, tadi ingat kan, Gigi yang baru ini bukan hanya teknologi makeupnya, tapi juga ada skincare infusionnya. Jadi pigmen warna yang intens, tapi diperkaya juga sama perawatan hydration atau hidrasi yang intens. Jadi bikin apa? Bikin warnanya keluar banget dengan hasil matte tapi ada shiningnya gitu ya. Dan dia itu sangat sangat menjaga hidrasi atau kelembapan di bibir kita. Jadinya nyaman banget di bibir. Plus dia tuh juga tahan lama banget. Oke, jadi kurang apa? Pigmennya intens, hidrasinya intens, hasilnya matte, dan dia tahan lama banget di bibir. Oke, ada apa aja sih? Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena teman-teman di dalamnya itu formulanya mengandung hyaluronic acid. Ingat gak hyaluronic acid? Acid tuh kan kita sering dengernya tuh di skincare kan ya. Di mana hyaluronic acid tuh peranannya sama kayak magnet air gitu ibaratnya ya. Magnet itu kan menarik ya, menarik logam gitu kan. Nah, kalau misalnya hyaluronic acid dia tuh magnet tapi menarik air gitu. Jadi dia tuh seperti magnet yang menarik air gitu loh. Jadi otomatis kelembapannya tuh bisa stay di dalam kulit atau kalau di dalam hal ini yaitu di bibir kita gitu loh. Oke, jadi mengandung hyaluronic acid dan lip revive peptide yang fungsinya bisa mensupport juga produksi kolagen alami. Jadi bukan hanya kasih warna yang cantik, tapi dia juga bisa merawat bibir kita selama pemakaian lipstick itu. Makanya rasanya, kayak tadi aku rasain kan first impressionnya, bibirnya nyaman, garis-garis halus di bibir, tahu dong. Ya kan bibir kita kan kadang suka kayak bergaris-garis gitu ya. Dia ngeblur banget garis-garis halus di bibir tuh langsung ke cover. Jadi halus banget tampilan bibirnya. Bener-bener definisi kayak pakai lipstick yang mahal gitu. Premium feeling banget deh looks-nya gitu ya. Nah, dan sama seperti semua Giordani Gold yang baru, ini juga telah terdaftar di Vegan Society. Jadi artinya produk ini vegan ya teman-teman ya. Tidak mengandung sama sekali turunan dari hewani. Nah, Giordani Gold ini ya, ini sekali lagi apa? Kita bahas satu-satu klaimnya ya. Pertama tadi hasil akhirnya matte yang berkilau. Jadi kalau kita lihat ya di bibirnya itu kan matte tapi kan ada shining-shining gitu ya, teman-teman ya. Jadi yang matte tapi berkilau yang terasa nyaman banget dan tahan lama hingga 6 jam. Oke.
Dan pigmentasinya tinggi dan full coverage banget karena memang mengandung pigment rich matte formula. Dan formula lipstick ini juga mengandung 84% skincare gitu, lip care, sorry, lip care. Ya, karena memang ya tadi formulanya selalu hybrid nih. Jadi dia juga mengandung bahan lip care hingga 84%. Jadi ibaratnya kalau bibir kita nggak bermasalah-bermasalah banget ya, nggak kering-kering banget, terus kita lupa pakai lip balm gitu, dia nggak bakal bikin bibir kita tuh kering gitu. Nah, malah karena dia selain itu juga mengandung hyaluronic acid dan lip revive peptide, dia juga bisa membuat bibir kita tuh jadi lebih plump. Jadi kebayang nggak kalau misalnya kita sering pakai pakai lipstick ini gitu ya, itu juga bisa merawat bibir kita tuh jadi lebih kelihatan plumpy, menyamarkan garis-garis halus di bibir gitu loh. Jadi bibirnya tampilannya lebih 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 cantik gitu. Plus, karena memang mengandung SPF 25 juga, jadi dia bisa melindungi bibir dari sinar matahari, dari faktor eksternal. Nah, jadi kurang apa? Cantiknya dapet, ya kan? Dari pigmentasinya yang tinggi, terus juga kelembapan bibir kita terjaga, nggak bikin kering kerontang kayak lipstick-lipstick yang lain ya. Terus juga dia bisa bisa menjaga bibir dari apa tanda-tanda penuaan ya kayak garis-garis halus itu bikin lebih plumpy dan juga melindungi dari sinar matahari karena ada SPF-nya gitu. Jadi oke banget ya kandungannya ya teman-teman ya. Nah, sekarang ngomongin warnanya. Ini juga yang kita tuh excited banget di sini. Semuanya tuh kita semua nyobain waktu itu apa warnanya teman-teman. Karena warnanya emang cakep-cakep banget. Dan yang paling bikin excited ya, ini tuh masuk ke semua warna kulit gitu loh. Jadi baik yang kulitnya apa terang sampai ke kulitnya sawo matang, itu tuh warnanya match banget. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka yang apa warnanya agak-agak red brown gitu ya, ada hue, ada apa namanya? Ada campuran warna-warna coklatnya gitu ya. Bisa pilih yang shade-nya Dolce Caramel. Nah, ini warnanya tuh lebih ke brown ya, lebih ke brown tapi ada sedikit ada sedikit red-rednya lah, cuma dia lebih ke brown gitu. Nah, kalau misalnya sukanya lebih ke pink, pink tapi ada sedikit brownnya gitu ya, itu kalian bisa pilih yang Dusty Blush. Dan ini tuh nggak pucat sama sekali di kulit sama matang. Ini juga udah kita cobain ke semua warna kulit, di sini kan kita beda-beda ya. Dan kita cobain, ini tuh nggak ada yang bikin pucat gitu loh. Bahkan di kulit sawo matang pun ini tuh cantik banget, kayak natural lips buat sehari-hari gitu. Tapi preferensi kalau misalnya kalian lebih sukanya agak-agak ke brown, mungkin lebih pilih yang Dolce Caramel. Tapi kalau lebih sukanya agak-agak pink, itu bisa pilih yang Dusty Blush gitu. Nah, yang paling excited banget, siapa di sini yang selalu suka ngeliatin bibirnya Taylor Swift? Ayo, siapa di sini? Jujur aku, dan aku susah banget cari lipstick merah yang gak kelihatan galak. Karena entah kenapa aku ngerasanya ya kalau misalnya pakai lipstick merah itu tuh kayak galak banget gitu. Ada nggak yang kayak aku di sini teman-teman? Tapi akhirnya aku menemukan warna merah yang betul-betul bikin aku tuh suka banget gitu loh. Yang bikin apa wajahku tuh aku merasanya terlihat lebih cerah, giginya kelihatan lebih putih gitu kan. Yang cantik banget masuknya di warna kulit aku. Dan bahkan di warna-warna apa kulit sawo matang itu juga cantik gitu loh jatuhnya tuh nggak semerah cabai itu enggak. Ketika dipakai tuh jadi kayak sexy smart red gitu loh. Jadi teman-teman apalagi khususnya yang kayak mungkin mirip-mirip aku gitu ya warna kulitnya itu pasti aku jamin akan suka banget dengan warna si romance red ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian tipenya kurang pede ya kan, itu mungkin bisa lebih pilih yang natural dengan warnanya yang rusty crimson gitu. Aku rasa yang rusty crimson nih cocok buat semua orang Indonesia. Jadi aku rasa pasti shade-nya ini akan cepat habis ya. Paling banyak disukain. Oke, jadi kalau misalnya nggak mau kehabisan shade, coba segera di check out yang rusty crimson-nya. Tapi kalau misalnya kalian mau sesuatu yang beda, apalagi kalau misalnya mau party dan pengen kelihatan atau pengen kelihatan lebih stand out, kadang-kadang dengan mukanya lebih cerah, tapi dan apa? Selama ini susah mungkin cari red yang pas, cobain deh yang romance red ini.
Semoga kalian juga berjodoh ya, suka gitu, seperti aku. Seperti aku yang menemukan dia tuh kayak menemukan apa namanya yang selama ini aku cari gitu ya warnanya. Nah, kalau ini buat kamu semua ya kalian-kalian semua yang suka warna-warna yang agak gelap gitu. Jadi kalau misalnya agak suka mauve yang keunguan itu bisa pakai yang classy mauve. Tapi kalau misalnya mau warnanya yang ada sedikit marunnya tapi ada campuran ungunya itu bisa cobain yang tender cranberry. Oke, coba share dulu aku pengen baca dulu nih komennya. Siapa yang em, apa namanya siapa yang udah tahu mau shade yang mana? Coba. Setuju banget Kak Ane. Paling membedakan lagi Jordan itu pigmentasi warnanya merah dan merahnya kelihatan emang merah mahal. Itu aku setuju banget. Jujur kalau misalnya udah pernah pakai high end lipstick ya, itu sangat mirip warna-warnanya seperti itu. Jadi kayak literally kalau pakai lipstick Gigi tuh kayak bener-bener pakai lipstick yang premium banget, jujur. Dan aku belum pernah, ini jujur banget ya teman-teman ya, belum pernah dari lipstick Gigi yang kemarin ini baru launching Iconic Matte sampai yang ini, yang Eternal Glow itu bener-bener formulasinya sangat-sangat bagus menurut aku. Di bibir tuh awetnya gila banget, nyamannya gila banget dan nggak bolong-bolong warnanya. Jadi nggak bikin tahu kan kayak nggak bikin kayak kosong gitu loh warnanya bener-bener dia melapisi bibir kita dengan cantiknya gitu. Jadi cepetan deh menurutku ya dicobain. Kak Dia pengen yang karamel atau mauve ya. Kak Rosdeni pengen yang romance red atau rusty crimson. Kalau menurut aku tadi kalau misalnya pengen cobain red yang beda yang bener stand out atau kalau warna kulitnya mirip-mirip sama aku harus cobain yang romance red sih. Tapi kalau misalnya masih kurang pede pengennya lebih buat sehari-hari itu better yang rusty crimson di check out gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semua. Ini juga akan ada brush baru. Aku juga excited banget sama ini karena Gigi juga FYI brushnya selalu oke banget. Kalau dulu pernah ada nggak yang ikut? Mungkin ada yang pernah ikut Holistic Beauty Demo dulu di sini. Itu pernah dapat foundation brush kan ya? Foundation brushnya tuh oke banget yang bikin foundation tuh jadi flawless. Dia nggak bikin ada strike-strike gitu loh, garis-garis ketika kita ngebaur foundation. Nah ini dia ngeluarin lagi yang terbarunya gitu dengan bentuknya kayak gini, yang bentuknya agak miring. Jadi buat kayaknya menurut aku bisa multifungsi nggak sih? Bisa kayak menjangkau setiap kontur, bisa buat kayak sampai ke apa bagian-bagian lipetan seperti hidung dan juga pakai concealer pun menurut aku masih bisa gitu loh. Jadi excited banget, tapi teman-teman FYI, dia ini akan datang agak terlambat ya. Jadi mungkin teman-teman bisa belinya itu di pertengahan di apa minggu kedua atau minggu ketiga di bulan September ini. Jadi sabarlah menanti ini, tapi aku yakin ini worth it sih. Jadi yang penyuka dan pemakai foundationnya Gigi ya, atau CC creamnya Gigi, atau bahkan The One ya, ini worth it banget foundation brushnya tuh untuk dibeli karena emang emang bikin bikin kita tuh jadi flawless banget gitu. Oke, ditunggu ya produk ini ya teman-teman ya. Jadi caranya gimana pakai foundation brush ini? Ya aplikasikan dari bagian tengah wajah lalu ratakan keluar gitu. Jadi memang disapu secara lembut, boleh diputer, di buffing gitu ya, atau ya cukup di di apa namanya? Di disapukan-sapukan aja teman-teman. Jadi diratain aja dia langsung coveragenya tuh langsung bener-bener lebih kalau misalnya pakai brush. Itu ya bedanya. Jadi kalau misalnya kalian mau tampilan natural, ya emang biasanya pakai sponge kan, pakai sponge atau tangan. Itu tampilannya lebih lebih akan lebih apa tipis. Jadi mau foundation setebal apa, kalau misalnya kita pakai sponge itu pasti lebih banyak produk yang menyerap di sponsnya gitu. Tapi kalau kalian mau yang lebih coverage gitu, yang lebih nutup gitu ya, itu pakai brush. Karena brush itu dia nggak menyerap produk seperti sponge gitu. Jadi coveragenya bener-bener bisa lebih nutup gitu loh.
bisa lebih bagus dan hasil akhirnya tuh lebih lebih flawless juga gitu ke kulit kita. Nah, lagi-lagi masih makeup teman-teman. Ini juga exciting banget bagi yang mencari concealer eh, yang harganya affordable banget, tapi oke dan dia kecil bisa dibawa kemana-mana, masuk makeup pouch, bisa dibawa, bisa buat touch up kemana-mana. Ini udah paling handy, udah paling pilihan yang pas. Ada di sini yang suka nutupin apa bekas jerawat mungkin? Bekas jerawat atau pengen nge-touch up bedak sebelum pakai bedak mungkin ada yang agak warna kulitnya tuh udah mulai apa nggak merata gitu ya makeupnya udah mulai hilang itu bisa banget bawa ini kemana-mana karena ini kecil banget kalau kalian apa lihat aslinya ya produknya itu kecil banget bener-bener cuman selipstick gitu mirip-mirip selipstick selipstick on color tapi sedikit lebih besar lagi deh dikit. Itu jadi bisa dibawa kemana-mana, gampang banget. Dan aku setuju banget dengan klaim utamanya, mudah menyatu dengan kulit, itu benar banget. Jadi karena memang bukan hanya Gigi ya, tapi On Color pun sudah mulai banyak ya produk-produknya akhir-akhir ini tuh menginfusi skincare ingredient gitu kan. Jadi ketika dipakai On Color ini, aku juga coba ke tangan, aku coba di spot di wajah gitu ya. Itu benar-benar langsung ngeblend gitu loh. Jadi bukan tipe concealer yang bikin crease ya. Crease, tau gak sih crease teman-teman? Jadi kayak kayak bikin putih-putih gitu ya. Dia enggak. Karena dia bener-bener pas di blending bahkan pakai tangan, dia langsung bener-bener menyerap gitu. Di kulit tuh bener-bener menyatu gitu. Jadi klaim yang pertama aku checklist banget, bener-bener setuju banget mudah menyatu dengan kulit. Tapi aku emang harus harus bilang kalau memang coveragenya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi buat teman-teman yang pengen makeup natural gitu ya, atau no makeup makeup look yang cuman pakai concealer aja nggak pakai foundation, ini oke banget buat lumayan nutupin meskipun nggak yang kayak coveragenya nggak tinggi-tinggi banget gitu ya, tapi bikin ngeblend bagus banget di kulit kayak kita tuh nggak pakai makeup padahal gitu kayak kita pakai makeup padahal tapi kayak nggak pakai makeup gitu. Dan karena bentuknya stick, jadi kalau misalnya teman-teman mau mau pakai buat apa? Nge-highlight ya, nge-contour gitu kan. Tapi bagian highlightnya gitu, itu bisa gampang banget gitu. Mau dipakai di bagian bawah mata, mau dipakai buat dandan dikit-dikit doang gitu kan. Itu perfect banget gitu dia nge-blending ke kulitnya. Oke, hasilnya medium coverage. Jadi nggak high coverage ya teman-teman ya, medium coverage tapi tahan lama. Oke, ditambah lagi kandungan bahan pelembabnya bisa menjaga kelembapan kulit. Nah, warnanya apa? Jadi warnanya yang pertama tuh ada apa namanya? Ada agak pici-picinya gitu ya, agak peach gitu. Jadi bagus juga buat teman-teman yang mau ngekoreksi apa bawah mata yang hitam. Ada yang punya bawah mata yang hitam di sini? Nah, berarti harus punya yang shade ini nih, yang em, apa agak-agak peach gitu ya. Jadi bisa ngekorek atau ngeconceal warna-warna yang agak gelap gitu. Nah, satu lagi warna ya ini yang peach tadi ya, yang satu lagi juga ada sedikit peachnya tapi dia lebih ke highlight ya, lebih 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 untuk meng-highlight area bawah mata supaya lebih lebih terang gitu. Oke. Jadi concealer itu akan lebih optimal lagi kalau misalnya kerja dengan foundation. Jadi sebaiknya memang diaplikasikan setelah memakai foundation. Nah, jadi nggak masalah juga memilih shade-nya yang lebih terang teman-teman ya untuk concealer karena memang biasanya concealer itu kan memang buat nge-highlight gitu. Jadi kayak di bawah mata supaya wajah kita lebih kelihatan cerah gitu. Di tengah-tengah hidung kalau kita nge-contour, nah itu kan lebih baiknya memang sedikit lebih terang tuh nggak masalah gitu. Oke, tapi kalau misalnya memang buat eh, apa namanya mengkoreksi bekas jerawat gitu kan atau warna kulit nggak merata seperti ada gelap di bawah mata gitu. Nah, itu lebih baik pakai warna yang agak gelap gitu. Jadi bisa order yang warnanya lebih gelap untuk nge-conceal itu. Oke, teman-teman. Jadi itu dia produk-produk makeup kita yang terbaru sama tadi juga ada limited edition untuk apa namanya untuk Milk and Honey. Sekarang waktunya apa? Waktunya All or Nothing Amplified. Nggak sabar banget ya
nggak sabar banget untuk ngasih tahu teman-teman semua karena memang jujur aku aja excited banget ya dengan kandungan atau formulasi diciptakannya si Aon Amplified ini. Kita lihat bareng-bareng videonya ya. Yeay, be you, be amplified ya. Jadi teman-teman, ini nggak salah ya, ini nggak salah statement, tapi benar-benar harus dicatat ya. Jadi ini adalah the most premium fragrance in Oriflame. Gila nggak teman-teman? Ya, the most premium. Jadi artinya fragrance yang paling premium yang pernah ada di Oriflame, teman-teman. Ya, makanya semuanya happy banget ini bisa hadir ya di Indonesia. Kita bisa akhirnya bisa bisa punya gitu kan. The most premium fragrance in Oriflame. Aku akan kasih tahu kenapa ini bisa jadi the most premium fragrance di Oriflame ya, teman-teman ya. Pertama, namanya aja sudah all or nothing amplified ya. Jadi kalau misalnya kita semua tahu, kita juga punya all or nothing yang warna hitam itu ya. Jadi di original of all or nothing tuh pertama kali adalah yang warna hitam. Persis packagingnya yang seperti ini. Siapa yang favorit all or nothing yang hitam? Jujur aku juga favorit banget yang hitam ya. Nah, sekarang All or Nothing kembali lagi hadir dengan jenis yang baru yang namanya ada tambahan amplified-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman Google amplified itu tuh artinya ada sesuatu yang ditambahkan gitu. Ya, ada sesuatu yang ditingkatkan gitu kan. Jadi all or nothing yang lebih, yang ngasih nilai plus lagi gitu. Kenapa sih? Nanti kita bahas ya. Tapi kita bahas dulu aromanya. Oke, kita mau ngebahas aromanya kira-kira gimana sih? Mungkin di sini ada juga yang belum pernah cium gitu kan aromanya gimana. Jadi menggambarkan suatu parfum teman-teman atau fragrance ya. Itu biasanya kan ada keluarganya, aroma keluarganya atau olfactive family istilahnya. Bahasa gampangnya fragrance family nih. Dia masuk dalam keluarga yang mana nih, kategori yang mana? Nah, All or Nothing Amplified itu masuk ke dalam family atau keluarga Amber Floral, teman-teman. Oke, dengan gabungan dari aroma dari juicy notes ya, dari kita bisa lihat gambar jeruk gitu ya di sana ya. Lalu berpadu dengan aroma tuberose sedap malam, ada yang favorit sedap malam di sini? Mungkin dulu yang punya ibu-ibu, yang punya ibu yang sudah umurnya generasi boomers ya, apa utamanya ya. Seperti ibuku dulu sering banget membeli bunga sedap malam dan ditaruh di vas yang ketika tiba-tiba aku tengah malam terbangun itu sangat semerbak gitu wanginya. Agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ini wangi apakah ada Susana yang lewat gitu ya. Tapi ternyata ibuku menaruh vas bunga yang diberikan sedap malam di situ. Ada yang punya pengalaman gitu juga nggak teman-teman? Jadi sedap malam atau tuberose ya dalam bahasa internasionalnya, dalam bahasa Inggrisnya. Tuberose itu tuh kalau di Indonesia adalah sedap malam gitu, yang memiliki wangi bunga yang wangi banget dan intens kan. Ditambah itu juga ada paduan dari rempahnya ya, dari wangi jahe. Kalau teman-teman bayangin wangi jahe itu seperti apa sih? Coba deh. Coba aku pengen lihat teman-teman juga share deh di sini. Wangi ginger, jahe, jahe merah. Teman-teman kalau nyium jahe merah tuh apa yang dirasakan wanginya? Hangat, yes. Aroma hangat, terus apa lagi sih? Kayak ada wangi segernya gitu nggak sih? Kayak wangi yang kayak menggambarkan kesegaran tapi hangat, tapi kayak berasa bikin kita berenergi gitu. Benar nggak? Ya. Jadi itu semua berpadu teman-teman. Dari wangi dari jeruknya tadi, wangi sedap malam dan red ginger yang spicy gitu ya, yang pedas dan hangat.
itu bercampur dengan base notes-nya adalah amber. Amber itu tuh lebih ke powdery. Jadi kebayang nggak wanginya, segarnya, dan wangi yang membuncah gitu ya. Itu bisa kita bayangin. Wanginya tuh seperti itu. Ya. Nah, kita bahas satu-satu deh. Dari fragrance family-nya dulu. Tadi kan fragrance family-nya dia masuk ke dalam kategori amber floral ya teman-teman ya. Kita bahas dari amber dan floral dulu. Nah, floral itu aroma yang mungkin paling mudah dikenalin kalau kita cium sebuah parfum atau fragrance gitu kan. Nah, tapi floral itu tuh sebenarnya terbagi juga, teman-teman. Terbagi ada beberapa bagian juga. Ada yang disebut white flower. White flower itu misalnya apa? Jasmine. Jasmine tuh melati ya. Orange blossom. Orange blossom yang ada di mana? Ayo coba mention orange blossom bisa kita ketemui di mana? Ya. Ada tuberose ya kan, ylang-ylang, frangipani itu mereka itu masuk dalam kategori white flowers namanya. Oke, dia memiliki molekul yang sama dan sebetulnya kalau dicium-cium tuh ada aroma animaliknya juga gitu loh. Kalau misalnya di didalami gitu ya wanginya. Nah, kalau dia rose itu tuh tidak termasuk white flower gitu. Jadi kalau misalnya ada wangi mawar ya, notes-nya itu mawar kayak rose, geranium, peony, dia tidak termasuk dalam white flowers, tapi rose dibilangnya. Oke, itu cara teman-teman menggambarkan parfum juga ya. Jadi ini kita sambil belajar. Powdery juga sebenarnya beberapa masuk ke dalam kategori floral juga. Kalau misalnya powderynya dia menggunakan note seperti violet, iris. Nah, itu tuh wangi-wangi powdery gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau wanginya floral yang seperti apa? Kalau floralnya dari violet atau iris itu berarti floralnya tuh powdery. Kalau misalnya white flowers, dia floral tapi dari bunga-bunga yang putih gitu, bunga melati, orange blossom, tuberose, ylang-ylang, frangipani gitu ya. Nah, kalau rose itu rose gitu, mawar. Oke. Nah, untuk amber, amber itu tuh atau keluarga amber ya, terdiri dari beberapa akor, akor tuh gabungan dari beberapa aroma gitu ya yang biasanya tuh memang aroma-aroma yang sedap gitu, yang lezat gitu, seperti kita tuh wanginya apa ya, cukup menyengat lah kalau kita bilang ya, cukup khas, hangat dan menyengat gitu. Misalnya apa? Tongkabin, vanila, kumarin, labdanum, patchouli, resin. Resin tuh bagian dari kemenyan ya. Jadi kemenyan itu bagian dari resin gitu. Jadi em, kalau teman-teman tahu Divine yang merah itu kan juga mengandung benzoin tuh. Benzoin itu dari kemenyan. Itu benzoin itu adalah kemenyan ya teman-teman ya. Nah kemenyan itu jadi bukannya klenik-klenik yang kayak kita tahu gitu, tapi kemenyan itu tuh berasal dari getah ya, dari getah yang mengkristal di dahan pohon gitu loh. Ketika pohon ini mengkristal karena getah, nah itulah yang dibilang sebagai kemenyan gitu. Dan itu wanginya ya wangi sekali gitu. Frankincense atau dupa, jadi wangi-wangi dupa, wangi-wangi kemenyan, wangi-wangi vanila, itu semua masuk ke dalam keluarga amber. Oke, wanginya tuh biasanya makanya lebih berat, gelap, dan hangat ya. Itu tuh apa wangi-wangi modern tuh yang dibilang gormang. Gormang tuh kayak wangi karamel gitu ya. Kopi kayak gitu-gitu tuh masuk juga dalam keluarga amber gitu. Oke, teman-teman. Jadi semoga makin paham ya kalau ada kata-kata amber tuh apa sih yang bisa dibayangin? Pasti wanginya tuh sedaktif. Sedaktif tuh apa ya? Menggoda gitu, wanginya tuh bener-bener istilahnya apa kalau sekarang tuh SPL ya, silage-nya tuh tinggi gitu. SPL-nya tuh tinggi pasti karena wangi-wanginya tuh bener-bener memabukkan gitu, memabuk kepayang, sangat-sangat intens gitu. Jadi kebayang floral bercampur amber teman-teman. Itulah si all or nothing amplified. Nah, untuk reminder lagi untuk kategori yang kita bilang fragrance tuh maksudnya apa sih ya kan? Karena waktu itu ada yang pernah tanya juga sama aku di IG Live. Aku ingat banget ada yang pernah tanya, Kak bedanya EDP sama EDT, fragrance tuh maksudnya apa, sama nggak kayak parfum gitu kan?
Sebenarnya nggak ada yang salah, kita mau nyebutnya parfum atau fragrance gitu. Tapi sebetulnya em, istilah fragrance itu kan artinya wewangian ya. Nah, fragrance itu eh, jenisnya banyak gitu loh, tergantung kepada konsentrat oil yang terkandung di dalamnya. Itulah yang menentukan dia masuk kategori fragrance yang mana, kategori wewangian yang mana gitu. Nah, kalau misalnya konsentrat fragrance oilnya ya, konsentrat oilnya ini wanginya ini dia sampai 15 sampai 20%, dia kategorinya parfum artinya. Oke? Dan dia yang paling kuat, paling intens dan paling tahan lama bisa 6 sampai 8 jam. Kalau misalnya konsentrat fragrance oilnya 10 sampai 15%, ya, dia disebutnya eau de parfum atau EDP dengan ketahanan 4 sampai 5 jam. Oke. Kalau misalnya dia fragrance 4 sampai 10% ya konsentratnya, itu dia disebutnya EDT atau eau de toilet. Oke. Dengan ketahanan 2 sampai 4 jam. Nah, kalau misalnya dia 2 sampai 5% konsentrat fragrance oilnya, itu dia dinamakan eau de cologne gitu dengan kekuatan 1 sampai 2 jam. Oke, jadi apa mana yang lebih bagus? Tidak ada yang lebih bagus gitu. Semuanya tergantung preferensi kita nih. Dan tergantung occasion atau event ya kan. Kalau misalnya kita buat sehari-hari aktivitas kita ringan, misalnya ada yang masih di bangku sekolah, ada yang di tempat kerja gitu kan. Dan tempat kerjanya nggak luas-luas banget gitu kan. Mungkin pengennya yang ringan-ringan aja wanginya. Nah, itu bisa pilih EDT atau EDP. Jadi baunya nggak terlalu wangi banget gitu misalnya ya. Nah, tapi kalau misalnya dia em, apa namanya bertemu sering banyak ketemu orang gitu kan, pengen menampilkan tampilan yang profesional dan ketemunya juga di tempat-tempat yang cukup mewah misalnya gitu ya pengen presentase apa presentasi dirinya tuh pengen lebih oke lagi nah bisa menggunakan parfum gitu jadi tergantung preferensi tergantung karakter orang tergantung occasionnya gitu ya jadi bisa pilih kita sesuai kebutuhan atau mungkin kita cuman pengen kayak nge-gym doang gitu mungkin kita kolon aja udah cukup gitu karena kalau misalnya terlalu wangi nge-gym pusing ya nanti pusing bisa jadi orang sekeliling kita malah malah pusing gitu keringetan malah nggak cocok gitu jadi bisa disesuaikan sama preferensi dan kebutuhan masing-masing tapi aku mau tanya di sini Aon Amplified itu masuk ke dalam kategori yang mana ayo dia yang mana Aon Amplified itu masuk ke kategori fragrance yang mana yes parfum ya betul banget jadi dia kategorinya parfum yang paling strong oke. Nah, oke, agak macet sedikit ya teman-teman ya, sorry. Nah, tadi aku bilang kan, dia itu apa all or nothing-nya ini amplified, artinya tuh dia tuh ditingkatkan lagi, di dikembangkan lagi gitu ya dari original versionnya. Jadi yang sekarang tuh lebih amplified semuanya, lebih ditingkatkan lagi. Pertama kita bahas dari ingredients-nya dulu. Mereka Oriflame ya kan menciptakan All or Nothing Amplified dengan ingredients yang amplified juga teman-teman. Apa aja sih ingredients yang dipilih ini? Ini kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, ada nggak ya notice istilah ini? Orpur TM atau Orpur Trademark. TM itu trademark ya teman-teman ya. Jadi, Orpur TM ini adalah teman-teman ya Orpur Orpur TM atau TM itu kan trademark ya, itu adalah istilah trademark yang digunakan oleh Givaudan. Jadi teman-teman mungkin sering lihat tuh Givaudan di website gitu kan. Sebenarnya apa sih Givaudan? Givaudan itu teman-teman adalah perusahaan manufaktur bahan rasa ya flavor, fragrance dan bahan aktif kosmetik yang pionir yang terbesar bisa kita bilang di dunia. Jadi Givaudan itu benar-benar
hampir seluruh brand mungkin ya, brand kosmetik sebagian besar mungkin bisa jadi presentasinya sangat tinggi gitu ya. Benar-benar salah satu pionir dan yang paling besar apa perusahaan manufaktur untuk itu gitu, untuk bahan aktif kosmetik, flavor dan fragrance. Asalnya dari Swiss dan memang itu gede banget teman-teman. Oke, jadi banyak sekali memang brand yang berasalnya manufakturnya di berasal apa istilahnya bahan-bahannya ya dari Givaudan gitu. Nah, Givaudan ini memiliki ya kan memiliki trademark, memiliki suatu apa ya istilahnya ya, memiliki suatu gelar lah gitu ya istilahnya ya. Jadi trademark yang diberikan ya kayak grade lah ya, grade untuk bahan-bahannya. Nah, dia dia memiliki satu gelar ya atau suatu trademark ini untuk bahan yang berasal dari dia juga gitu kan, yang memiliki kualitas yang paling premium, paling tertinggi karena memang dinilai berdasarkan dua hal, dari purity-nya atau kemurniannya dan sustainability-nya. Jadi ya pastinya bahan fragrance oil tuh ada grade-nya gitu ya. Nah, tapi pada grade Orpur ini, ketika dia memberikan grade Orpur, artinya kualitasnya tuh benar-benar paling tinggi, paling premium, dengan penekanan pada dua hal. Ini tuh purity banget, murni banget, dan dia tuh juga sustainable. Oke? Jadi, intinya, Orpur ini adalah kualitas bahan tertinggi yang dikeluarkan oleh Givaudan ya, trademarknya. Sumbernya berdasarkan purity-nya dia dan sustainability-nya dia. Oke, itulah gelar yang tidak dimiliki oleh semua bahan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ada bahan yang dengan trademark Orpur, artinya dia memiliki standar ini gitu. Standar dengan kualitas yang paling tinggi, dengan kemurnian yang tinggi dan juga sustainability yang tinggi. Oke, semoga teman-teman mudah ya memahaminya ya. Jadi nggak bingung lagi tuh ngelihat apa sih Orpur, maksudnya apa sih Orpur, terus ada Centaurus, kayaknya tuh apa nama-namanya alien kan, makanya kita bahas satu-satu di sini ya. Terus kita bahas dari top notes dulu ya teman-teman ya. Top notes itu adalah wangi yang pertama kali ketika disemprotkan itu tercium. Oke, jadi beberapa menit ya, ketika kita semprotkan beberapa detik bahkan ya, itu pas kita cium itu adalah top notes gitu, wangi yang paling atas gitu, wangi yang benar-benar pertama kali kita akan cium dari sebuah parfum. Nah, top notes-nya dari Aon Amplified adalah Centaurus Juicy, Mandarin Oil Italy Orpur, dan Pink Peppercorn. Oke, kita bahas satu-satu. Apa sih Centaurus Juicy? Oke. Aduh, apalagi nih Kak, udah Orpur, Centaurus gitu kan. Jadi teman-teman, Centaurus itu adalah fragrance precursor. Artinya adalah dia itu sebuah teknologi. Oke. Teknologinya gimana nih maksudnya? Dia tuh sebuah molekul yang tidak berbau, ya, yang melepaskan molekul wangi ketika terkena pemicu eksternal alami, bisa oksigen, bisa cahaya, bisa kelembapan udara. Jadi ini tuh merupakan formulasi yang baru. Dia tuh bisa mengeluarkan notes lagi, ya, notes lain ketika melewati ketika kena trigger gitu atau setelah melewati suatu tahapan. Oke, aku langsung kasih contoh aja. Misalnya, oke, jadi kita menggunakan, jadi si Juicy Nose ini atau Centaurus Juicy, kita misalnya menggunakan parfum ini nih, kita semprot, ya kan? Molekulnya ini tidak mengeluarkan bau apa-apa, oke? Tapi ketika dia kena oksigen, ya, dia akan memunculkan suatu bau yang lain, gitu. Bau yang lain yang itu tuh bikin jadi unik banget, gitu loh. Yang jadi unik banget, yang tidak bisa yang tidak berasal dari mana-mana gitu loh, tidak berasal dari jeruk, tidak berasal dari apa misalnya wood gitu ya, tapi dia betul-betul molekul yang dilepaskan ya ketika dipicu sama oksigen gitu. Nah, dengan Centaurus Juicy ini teman-teman, yang mau dihasilkan adalah wangi yang seger gitu, wangi buah yang seger banget, yang intens
yang akan aktifnya ketika kena oksigen, gitu loh. Jadi molekul ini ada di dalam aon amplified, teman-teman. Ada, molekul ini tidak berbau sebelum kita semprot, oke? Ketika kita semprot, ya, dia kena oksigen kan? Jadi aktif, baunya baru akan kayak kecium, bau juicy, bau jeruk yang seger banget gitu. Jadi wangi wangi fruity yang seger banget itu akan kecium banget ketika kita baru pertama kali semprot. Karena dia baru aktif molekulnya ketika kena oksigen. Itu teknologi yang canggih banget kan? Ya nggak sih? Itulah teman-teman yang namanya Centaurus Juicy. Gimana menurut pendapat teman-teman? Gimana? Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi dia ketika di disemprot teknologinya ini dia akan mencium gitu kan. Ketika dia mencium itu dia baru aktif kena oksigen, dia akan melepaskan wangi yang memang berusaha dimimik gitu kan atau dibuat. Jadi wangi juicy fruity yang menyegarkan banget gitu. Oke. Nah, juga di dalam top notes itu ada Mandarin Oil Yellow Italy or Pur gitu kan. Gimana nih? Jadi cara memahaminya gimana? Mandarin Oil Yellow Italy or Pur. Tadi kan kita udah ngomongin or pur tuh ya. Jadi artinya ini tuh top grade Mandarin Oil ya. Jadi Mandarin Oil yang benar-benar top grade ya. Karena kan or pur tadi ya yang berasal dari Itali karena dikasih tahu di sini Mandarin Oil Yellow Italy kan dan memenuhi standar Givaudan untuk kemurnian dan sustainability-nya. Sekali lagi, Givaudan adalah perusahaan terbesar di dunia ya, salah satu perusahaan terbesar di dunia untuk bahan aktif, fragrance dan lain-lain dan dia standar yang diberikan Orpur ini kalau misalnya dia mencapai kemurnian dan sustainability yang tinggi gitu. Jadi kalau dibilang Mandarin Oil Orpur artinya ini adalah top grade dan dan kemurnian dan sustainability-nya tuh udah top grade banget, udah oke banget dan asalnya dari Italia. Oke? Dan juga di dalam top notes ini ada rempahnya juga yaitu dari pink peppercorn atau dikenal juga dengan Brazilian pepper. Nah, Brazilian pepper ini berbeda keluarga dari black pepper ya teman-teman ya. Jadi dia tuh memiliki karakter aroma yang lebih segar, bukan ke pahit tapi ke segar, spicy dan sedikit fruity gitu. Jadi bayangin Centaurus juice ini disemprot pertama kali yang kita cium tuh akan kayak fruity yang seger banget gitu. Itu yang akan kita temukan ketika kita pertama kali nyemprot Aon Amplified. Oke? Nah, masuk ke hard notes-nya. Hard notes itu kan adalah wangi intinya ya. Jadi kira-kira 15 menit minimal ya sampai 6 jam itulah wangi yang akan kita cium yaitu dari hard notes-nya. Oke. Nah, hard notes-nya ini ada dua teman-teman yaitu tuberose absolute India or pur dan red ginger oil Laos or pur. Artinya, tuberose absolute India or pur sama seperti yang tadi penjelasannya. Dia adalah top grade tuberose ya atau sedap malam yang paling top grade-nya yang memenuhi standar Givaudan tadi. Ya kan? Memenuhi standar Orpur tadi yaitu dari purity-nya, kemurniannya dan sustainability-nya. Dan untuk red ginger, ini juga top grade red ginger oil yang berasal dari Laos dan sama memenuhi standar Givaudan tadi untuk kemurnian dan sustainability-nya. Makanya dia diberi gelar ya, diberi gelar Orpur gitu loh teman-teman. Nah, untuk base notes-nya ini juga my favorite ya kan. Ini adalah mixing yang favorit banget untuk base notes-nya ya karena ini ada patchouli oil dari Indonesia, ada precious amber accord dan white vanilla accord ya. Kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Indonesia itu by the way juga salah satu apa produsen patchouli yang terkenal banget gitu. Jadi patchouli dari Indonesia tuh one of the biggest source gitu ya, sumber yang paling paling terkenal yang banyak dipakai sama high end brand juga gitu loh di seluruh dunia. Karena patchouli di Indonesia karena memang tumbuh di ekosistem Indonesia yang banyak apa hutan ya
dan banyak tanaman-tanaman yang unik gitu. Jadi membuatnya juga wanginya tuh lebih kaya gitu, lebih rich gitu. Makanya patchouli dari Indonesia tuh juga lumayan terkenal ya. Nah, top grade patchouli oil ini dia kan juga berstandar Orpur. Jadi memang telah memenuhi standar Givaudan-nya untuk kemurnian dan sustainability-nya gitu. Precious Amber Accord. Nah, accord itu teman-teman artinya itu adalah campuran dari berbagai aroma gitu. Jadi istilahnya tuh accord. Kalau misalnya ada yang main musik di sini, ada chord, ada note gitu ya. Kalau note kan satu 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 bunyi gitu. Kalau chord itu kan ada gabungan dari minimal tiga note gitu ya. Nah, sama di parfum juga seperti itu gitu. Accord itu artinya gabungan dari beberapa notes, beberapa aroma. Jadilah suatu wangi yang khusus gitu. Nah, Precious Amber ini diracik gitu ya sama perfumernya. Jadi wangi yang benar-benar aromatik, aroma amber yang hangat, yang rich, yang bikin wanginya tuh mewah, hangat, dan powdery. Ya, jadi ada sedikit yang suka powdery ya. Ini akan muncul juga karena dari amber accord-nya ini. Dan berikutnya yang ketiga di Best Selsa itu juga ada dari white vanilla, teman-teman. Jadi beda ya sama vanilla bean pada biasanya gitu. Jadi kalau misalnya kita nyium vanilla bean atau wangi-wangi vanilla tuh justru kayak lumayan nusuk kan, lumayan apa? Lumayan intens gitu. eh apa namanya manisnya gitu. Tapi kalau di Amber, sorry, kalau di All or Nothing Amplified dia itu white vanilla namanya, bukan vanilla aja. Jadi memang campuran khusus untuk menciptakan aroma white vanilla yang creamy. Jadi aromanya tuh lebih creamy, lebih powdery dan lembut. Bukan vanilla yang intens yang tahu kan kalau misalnya kita cium tuh kayak ada jenis vanilla yang kayak kue vanilla gitu misalnya yang kayak manis banget gitu. Nah, ini tuh white vanillanya yang lebih creamy, lebih powdery, lebih lembut gitu. Makanya namanya white vanilla gitu loh teman-teman. Kayak jadi gabungan dari white vanilla, amber yang manis banget, yang powdery, yang feminin gitu kan. Tapi ada sedikit deep dari paculinya. Jadi kebayang gak sih wanginya? Enaknya kayak gimana? Sama ini juga inspirasi dari dua perfumer ini ya, Benoit Lapuza ya dan Marion Costero. Ini bisa dilihat juga teman-teman ke website Fragrantica ya, fragrantica.com kalau misalnya mau lihat parfum Oriflame apa aja juga ada di sana dan bisa dilihat juga perfumer ini kalau teman-teman klik ya, itu akan kelihatan karya-karya mereka. Jadi teman ini juga menjadi eh, kebanggaan kita ya bisa dilihat juga kalau perfumernya Oriflame itu memang kelas dunia dan dia menciptakan tuh sudah banyak banget parfum termasuk parfum high end gitu ya. Nah, jadi dua perfumer dunia ini berkolaborasi untuk bikin the most premium fragrance in Oriflame ini, All or Nothing Amplified. Nah, pada saat dia bikin ini, dia tuh memang membayangkan ya teman-teman ya, perempuan yang pede banget, yang tampil berani gitu. Jadi nggak ragu-ragu untuk tampil bold gitu ya. Bayangin kayak Barbie deh, film Barbie itu aku ngebayanginnya gitu ya. Dan menjalani hidup tuh bener-bener sesuai dia gitu. Dia tahu apa yang dia mau gitu. Nah, inilah yang menjadi gambaran perempuan yang mereka bayangkan ya dengan sisi femininnya, sisi kelembutan seorang wanita, tapi digabung dengan sisi yang passionate gitu. Cewek yang bisa tahu yang dia mau, yang bold, yang percaya diri. Jadi itulah kesan yang pengen disampaikan lewat parfum ini gitu loh. Sama kayak kita bikin lagu kan ya teman-teman ya, ada pesannya gitu. Sama parfum juga gitu teman-teman, ada inspirasi dan yang mau disampaikan dengan wangi itu gitu. Jadi kebayang kelembutan seorang wanita bercampur dengan kepercayaan diri dia yang dia tuh tahu apa potensi dia, dia berani gitu kan. Itulah wangi yang menggambarkan perempuan itu gitu. Siapa di sini yang kayak gitu juga? Ya, atau pengen kayak gitu, pengen punya vibe yang percaya diri, yang pengen bener-bener tampil tampil dirinya secara berani. Nah, cobain All or Nothing Amplified ya, teman-teman ya.
Nah, lanjut lagi ke performance-nya. Tadi kan amplified ingredients, ya kan? Ingredients-nya sudah amplified juga. Sekarang performance-nya gimana? Tentu aja di uplifting lagi gitu loh. Dinaikkan lagi menjadi apa? Inilah pertama kalinya di Oriflame, teman-teman. For the first time in Oriflame, ada parfum dengan ketahanan 10 jam. Oke. Dan ini yang ngetes ya, sensory testingnya by Givaudan. Oke, jadi by perusahaan manufaktur Givaudan yang terbesar di dunia ini dites ya, jadi bukan main-main juga tesnya. Dan ini menghasilkan long lasting quality atau kualitas yang ketahanan yang tahan lama hingga 10 jam. Dan ini pertama kalinya di Oriflame, teman-teman. Oke. Dan for the first time in industry, di industri fragrance ini, untuk pertama kalinya ada klaim ini, teman-teman. Room filling amplified effect. Jadi efek mengisi ruangan, dan ini diuji ya, di ruangan yang besarnya 72 square meter. Jadi kalau misalnya dikira-kira itu tuh kayak apartemen one bedroom. Oke, one bedroom apartment ya segitulah ya 72 square meter. Itu bayangin kayak kalian tinggal di apartemen one bedroom gitu, satu kamar gitu ya. Terus disemprot dan satu ruangan itu akan wangi eh, aon amplified gitu, all or nothing amplified. Jadi wanginya betul-betul mengisi itu. Bayangin nggak kalau kalian meeting gitu ya di ruangan 72 square meter yang lumayan besar gitu ya. Kalian semprot pasti semua orang nengok gitu loh. Kayak ini wanginya wangi apa? Wangi banget gitu. Itu ada efek room feelingnya. Jadi betul-betul satu ruangan itu betul-betul bikin wangi gitu. Nah, jadi udah bisa kita konklusi dong kenapa kita tuh harus punya gitu kan, harus punya Aon Amplified karena ingredientsnya amplified. Dia memiliki kualitas orpur ya kan dengan standar purity-nya ya, kemurniannya dan sustainability-nya ya. Dia juga memiliki efek tadi performanya yang 10 jam tahan lama dan bisa mengisi ruangan ya, room filling ruangannya di ruangan yang cukup besar 72 square meter. Jadi ini pertama kalinya juga di Oriflame ya punya klaim 10 jam ini gitu dan room filling ini. Jadi ya harus punya banget nggak sih? Apalagi kalau kita udah lama pengguna parfum Oriflame yang udah dari zaman dulu ya. Bahkan dengan packaging yang cakep banget juga ini harus punya dan kita harus bener-bener menggaungkan ini juga lah ya gitu. Kapan lagi kita bisa menemukan parfum sepremium ini gitu kan dengan harga yang cenderung tuh masih affordable gitu. Harusnya tuh mungkin dengan kualitas yang sama di high end mungkin itu udah kayak harusnya tuh udah berjuta-juta gitu. Tapi kita bisa mendapatkan ini dengan affordable tapi kualitas yang sepremium ini. Ya nggak sih, setuju nggak sih teman-teman? Siapa yang udah penasaran banget sama wanginya atau bahkan udah nyoba, coba boleh kita share-share juga di kolom chat ya, kayak apa impression kalian gimana. Nah, ini untuk pembanding aja. Jadi yang All or Nothing di original, yang warna hitam itu, dia tuh fragrance family-nya amber juga teman-teman. Oriental tuh sama ya sama amber ya. Tapi dia lebih ke vanilla gitu, lebih ke vanilla. Jadi vanillic fruity. Sedangkan kalau ini lebih ke floral gitu loh. Jadi kalau aku sih ngebayanginnya kalau All or Nothing parfum itu tuh lebih kayak cewek-cewek em, apa feminin yang elegan, yang klasik gitu. Kalau ini lebih ke perempuan-perempuan yang percaya diri, yang tampil gitu. Ya, jadi tergantung apa moodnya atau preferensinya gimana. Tapi sudah jelas ini seperti namanya amplified, ingredientnya lebih amplified, semuanya performance-nya pun lebih amplified gitu loh, seperti yang udah kita bahas tadi. Oke, teman-teman, itu aja sharing hari ini. Thank you very much. Aku mungkin akan bacain kolom ini ya, kolom apa namanya, chat dulu buat yang mau nanya. Monggo, silahkan tanya. Boleh nyalain mic-nya, boleh juga lewat chat. Wow, thank you Katika. Nih sampai ikutan jawab ya di kolom chat. Ada yang mau tanya teman-teman?
Belum nyobain, harus nyobain sih. Ya, harus nyobain serius deh. Pasti pasti kalian akan wow banget sama seperti kita semua pertama kali nyium. Ya itu kayaknya sih yang bikin unik ya sekali lagi itu adalah salah satunya juga si Centaurus Juicy itu yang tadi aku bilang. Jadi bayangin bisa loh teknologi dibikin saking apa memilih apakah juicy itu harus dari jeruk harus dari sebuah banyak fruity dia tuh memilih teknologi yang advance gitu kan yang betul-betul bisa di-triggernya pakai oksigen gitu bayangin gak sih jadi kayak begitu dia bisa disemprot dan dia melepaskan suatu molekul wangi yang bikin juicy fruity banget itu kan kayak unik banget ya sesuatu yang belum pernah kita denger gitu sebelumnya jadi oke banget. Oh, ada yang banyak nanya soal lipstick. Iya, lipstick yang sangat aku cinta juga, apalagi yang romance red itu ya, cobain ya. Gigi yang bulan ini sedangkan dijelaskan sama dua Gigi yang bulan kemarin lebih bagus yang mana. Jujur, eh aku aku apa tidak terlalu merasakan perbedaan yang jauh banget dari keduanya. Dua-duanya memang betul-betul honest review bagus banget. Hanya aku ngerasain yang sebelumnya yang Iconic Matte itu memang lebih matte ya. Lebih matte sama long lastingnya sama menurut aku. Dan yang Eternal Glow ini lebih kelembapannya lebih lagi gitu. Jadi yang aku rasain sih itu pertama kelembapannya lebih dirasakan di Eternal Glow dibanding yang matte karena kan memang itu benar-benar iconic matte. Matte gitu ya. Kalau yang baru ini Eternal Glow dia memang matte juga tapi lebih ada ada sedikit glow-nya juga gitu. Ada sedikit shimmernya yang bikin tuh juga kayak lembab banget di bibir tapi tetap tetap matte gitu. Semi matte lah aku bisa bilang. Jujur dari packagingnya itu juga preferensi ya. Yang hitam tuh lebih elegan, yang ini tuh lebih glamor gitu. Jadi aku jujur nggak bisa milih dua-duanya oke banget dan tergantung occasion. Tapi yang saat ini lagi kayak go to ya setiap hari tuh kayak lagi dipakai terus karena baru pertama kali nyobain red yang bagus banget, dapet red yang bagus banget tuh Romance Red dari Eternal Glow. Lagi lebih sering pakai yang Eternal Glow gitu. Jadi menurut aku kalau masih bingung yang mana, beli aja lihat warnanya karena kan warnanya beda ya, Kak ya. Memang jujur warna-warna kayak kalau misalnya warna-warna yang di Eternal Glow lebih kayak kalem-kalem, lebih warnanya tuh lebih elegan gitu. Kalau yang kemarin di Iconic Matte itu warnanya lebih bold gitu. Jadi dipilih aja berdasarkan warnanya karena keduanya oke banget formulanya menurut. Aku. Ada hadiah lagi dong buat beli dua parfum Aon. Oke, nanti disampaikan ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Nggak ada ya, jadi udah jelas itu orpur, apa itu centaurus juicy, ya kan? Kali apa istilah-istilah yang membingungkan itu sekarang sudah terjawab. Jadi teman-teman juga bisa menyampaikannya ke downline-nya, ke 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 customernya, ya kan? Keunikan dari si ingredientsnya itu bahkan ya, karena memang unik banget dan premium banget kan, dipikirkan segitunya gitu loh. Oke. Buat teman-teman yang butuh materinya itu akan aku sampaikan juga ke region masing-masing, ke WhatsApp region masing-masing, ke business coach-nya seperti biasa ya, dan region manajernya. Jadi bisa diminta di sana ya, teman-teman semua. Oke, thank you banget teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di bulan depan. Dan yang untuk unboxing region, aku juga akan hadir ngomongin soal apa Aon Amplified lagi. Jadi sampai ketemu. Bye-bye.